wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya. Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan pada kita semua, nikmat kebahagiaan sehingga kita bisa berada di dalam room meeting ini. Untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Ikatan Widya Iswara Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Webinar yang diselenggarakan kali ini mengambil tema pembelajaran vokasi dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2020. Dengan tema pembelajaran vokasi, ya Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan memperoleh pengetahuan dan informasi dari para narasumber atau panelis yang sangat mumpuni di bidangnya. Pengembangan pembelajaran vokasi ini sesuai dengan kemampuan pemecahan masalah secara kreatif yang harus dihadapi oleh generasi kita saat ini. Ya, oleh karena itu, di dalam menghadapi tuntutan abad 21 melalui pembelajaran vokasi ini, nanti kita akan dikenalkan dengan materi-materi yang sangat relevan dan kontekstual dengan situasi saat ini. Ya, mengingat wilayah Indonesia ya, yang merupakan daerah dengan potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa, dengan budidaya perikanan yang menempati peringkat tertinggi tingkat dunia, tentu ini memerlukan perhatian dan peningkatan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dalam webinar kali ini, nanti Ikatan Widya Iswara Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menghadirkan narasumber atau panelis yang pertama, Dr. Gusrina. Selamat datang Ibu Gusrina, ya, sudah hadir di tengah-tengah kita. Dr. Gusrina adalah Widya Iswara Ahli Madya dari P4TK Pertanian Cianjur. Nantinya Bu Dr. Gusrina akan menyampaikan materi tentang budidaya ikan dengan sistem bioflok. Kemudian kita juga akan diajak atau dihantarkan oleh Dr. Al-Azhar, Widya Iswara Ahli pertama dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bidang kelautan, perikanan, teknologi dan informasi dan komunikasi dari Goa, Sulawesi Selatan. Dr. Al-Azhar ini nanti akan menyampaikan materi tentang penerapan penginderaan jauh untuk identifikasi daerah penangkapan ikan, yang tentu saja ini juga sekali lagi sangat relevan dengan situasi atau dengan daerah Indonesia yang kita cintai ini. Kemudian panelis yang ketiga, Bapak Imam Kusnodin MPD, beliau adalah Wakil Kepala SMKN 3 Medan, akan menyampaikan materi penerapan pembelajaran vokasi di SMK untuk memenuhi tuntutan kerja abad 21. Ya, itulah untuk materi-materi yang akan disajikan oleh para panelis. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya, mungkin nanti dalam waktu 60 menit ke depan, kita akan mengikuti paparan materi ya, dari panelis 1, panelis 2, panelis 3, dan dilanjutkan dengan tanya jawab, pembahasan dan kesimpulan, kemudian penutup oleh Wakil Ketua 3 Ikatan Widya Iswara Indonesia, Ibu Dwi Kora Hayuati MPD. Sebelum kita melangkah pada paparan dari para panelis, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu etika berwebinar kita. Yang pertama, Bapak Ibu harap pastikan sudah berada di dalam room meeting ini dengan mencantumkan identitas sesuai identitas yang jelas.
dan diharapkan hanya ada satu device. Jadi tidak ada dua device. Itu yang pertama. Kemudian pastikan juga Bapak Ibu sudah terhubung dengan jaringan atau koneksi internet yang kuat supaya Bapak Ibu bisa mengikuti materi ini dengan baik. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu nantinya akan kami beri kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya, yang bisa dituliskan di chat box yang ada atau dengan raise hand, mengangkat tangan. Akan kami berikan kesempatan nanti untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang akan diberikan kepada para panelis. Nah, untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengantar yang akan disampaikan oleh Dr. Widiatmoko, Ketua Umum Ikatan Widya Iswara Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, saya Nina Ratna Suminar, Widya Iswara Ahli Muda, LPMP DKI Jakarta, memberikan kesempatan sepenuhnya kepada Bapak Dr. Widiatmoko. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak yang berbahagia, marilah pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul secara virtual pada kegiatan webinar dengan tema pembelajaran vokasi. Tentu sasaran ini adalah bagi ibu dan bapak guru dan tenaga kependidikan dengan latar vokasi. Webinar kali ini sengaja kita ambil terkait dengan isu-isu yang menjadi krusial di tengah proses pembelajaran kita. Ibu dan Bapak, kita panjatkan rasa syukur kita sehingga kegiatan webinar virtual hari ini masih tetap berlangsung untuk yang ke-12 kalinya yang diselenggarakan oleh Ikatan Widya Iswara Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Izinkan saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan webinar kali ini. Ibu dan Bapak, para guru, para kepala sekolah, para pengawas sekolah dan widya iswara dimanapun berada. Kebijakan Presiden Joko Widodo mengedepankan pembelajaran vokasi. Nah, pembelajaran vokasi abang satu sesungguhnya seperti apa? Saya akan menyitir dari hasil riset yang dikemukakan oleh Levy, grafik yang menyiratkan 5 garis yang mencerminkan kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang. Grafik yang paling tinggi, yang grafik ada mencerminkan indikator jenis pekerjaan atau keterampilan yang dibutuhkan yang berkaitan dengan non-routine interaktif atau non-routine interaction. Maknanya apa? Rutin adalah interaksi yang bukan dilakukan dengan secara fisik, rutin berkumpul tapi tidak menghasilkan sebuah produk. Ke depan akan digantikan dengan moda yang memungkinkan untuk interaksi non-rutin tetapi efektif. Ini yang pertama. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya yang disebut sebagai non-routine interaction itu adalah sesuatu yang tabu atau jarang dilakukan. Sekarang ini adalah nomor 1 dan menjadi prioritas utama. Yang kedua adalah terkait dengan non-routine analytic. Pekerjaan, keterampilan di masa yang datang
dilakukan terkait dengan bagaimana analisis yang sifatnya non-rutin, bukan menjadi diskusi rutin seperti pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi bagaimana dengan peranti teknologi, seseorang diharapkan mampu menampilkan sebuah sajian analisisnya dengan jenis pekerjaannya secara efektif dengan moda teknologi. Untuk yang ketiga kalinya adalah non-routine manual. Pekerjaan-pekerjaan fisik saat ini sudah sudah berada dalam urutan yang ketiga, bukan lagi prioritas. Jadi pekerjaan-pekerjaan fisik bertemu pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan energi fisik sudah tergantikan dan mengalami penurunan dan sudah pada urutan yang ketiga. Untuk urutan yang keempat adalah rutin kognitif. Rutin kognitif adalah pekerjaan-pekerjaan atau keterampilan yang berkaitan dengan berpikir yang selama ini kita habit untuk mendiskusikan dalam rutinitas harian. Ke depan, dengan teknologi, dengan peranti teknologi, maka seseorang bisa mengakses informasi dari manapun, kemudian untuk ditampilkan. Dan ini urutannya dalam urutan yang keempat. Artinya mengalami satu deklinasi atau penurunan. Dan yang paling terakhir adalah pekerjaan yang disebut sebagai routine manual. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang secara fisik di masa-masa datang akan mengalami satu deklinasi atau penurunan yang luar biasa. Hasil riset Levy ini menyiratkan kepada teman-teman guru dan tenaga kependidikan, khususnya yang berkaitan dengan vokasi untuk penyiapan siswanya ke depan, tentu ini adalah menjadi inspirasi untuk berbenah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, abad 21 atau yang kita sebut sebagai pelajaran abad 21 atau 21st Century Learning Design. Saya akan memaparkan ada 4 saja. Teknologi informasi, kemudian yang kedua adalah konstruksi pengetahuan, ketiga adalah problem solving, kemudian yang keempat adalah self-regulated. Keempat isu yang sekarang sudah menjadi ciri pembelajaran abad 21 sekarang sudah hadir di dalam ruang kelas kita. Apa yang saya sajikan di sini semua menunjukkan, semua menampakkan platform-platform yang memungkinkan untuk seorang guru, untuk seorang siswa dalam proses interaksi pembelajaran untuk terfasilitasi menggunakan moda pembelajaran, baik secara daring ataupun secara luring. Nah, platform-platform ini sangat membantu di dalam proses kelas. Kategorisasi di keempat domain ini itu sekarang sudah terfasilitasi dengan baik. Katakan saja, bagaimana di dalam pembelajaran seorang guru untuk mengedepankan yang kita sebut sebagai konstruksi pengetahuan, salah satu platform yang digunakan adalah menggunakan SWOT. Begitu pula untuk kegiatan-kegiatan bagaimana self-regulated. Kodifikasi di dalam self-regulated ataupun problem solving, kemudian construction ataupun ICT, semua sangat mudah terakses dengan peranti teknologi. Sekali lagi, teknologi dan platform yang saya tampilkan di sini, ini menjadi informasi kepada teman-teman untuk mendiskusikan pada kegiatan webinar pada saat setelah ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya menampilkan sebuah gambar. Ini adalah siswa. Di belakang sana adalah sebuah video, sebuah foto, sebuah animasi, interaksi yang berada di laut. Jadi laut atau marine ada di sana, konservasi laut ada di sana, yang ada di sini adalah siswa. Saat ini siswa yang mendalami kelautan atau di kita adalah SMK kejuruan atau kelautan sekarang belajar tentang laut menggunakan moda teknologi seperti ini. Yang disajikan di sini adalah menggunakan platform Skype. Ini apa? Ini adalah satu potret bahwa di dalam pembelajaran SMK tidak serta-merta pekerjaan yang selama ini kita cermati bersama. Tetapi teknologi sudah hadir,
di tengah-tengah kita, dan itu adalah sebagai ciri abad pembelajaran abad 21, dan SkyE salah satunya adalah memfasilitasi bagi siswa untuk mendalami tentang konservasi laut. Nanti di sini, pada webinar hari ini, sengaja kita hadirkan tentang yang mendalami secara cermat tentang konservasi laut. Itu udah Pak. Saya yang terakhir mengedepankan tentang apa itu self-regulated learning, dan ini sangat klop sekali bagi teman-teman guru dalam konteks ini. Ada hingga yang keempat, kodifikasi di dalam pembelajaran yang mencerminkan self-regulated. Yang pertama adalah long term. Long term artinya adalah apa? Pembelajaran yang dipraktikkan di SMK atau di vokasi khususnya atau secara bagaimana retensi memori, retensi kognitif, ya, sebagai hal itu memiliki satu dampak long term memory. Nah, dicirikan dengan beberapa indikator yang terjadi di dalam kelas. Bagaimana mensinergikan antara domain psikosensorik, afektif, dan kognitif sehingga hasil belajar memiliki dampak long term. Yang kedua, bahwa kodifikasi yang kedua adalah terkait dengan learning goal dan success criteria. Tujuan pembelajaran pasti memiliki satu dampak yang bisa terukur melalui sukses kriteria. Guru yang ada di dalam ruang kelas ketika mendesain pembelajaran, bagaimana learning goals-nya terkait dengan dunia nyata, dan sukses kriterianya ini tentu diindikasikan dengan dunia nyata yang sifatnya empiris. Ini adalah Pak yang saya hormati. Bagaimana kodifikasi pembelajaran yang terkait dengan self-regulated untuk SMK atau vokasi. Yang ketiga adalah bagaimana membuat satu desain yang disebut sebagai planning di dalam work. Bagaimana siswa diajarkan di dalam kelas membuat satu perencanaan untuk mengatur sebuah kinerja pasca mereka lulus. Keterampilan ini menjadi sangat penting di dalam kelas untuk disiapkan pada saat nanti mereka berada di dunia nyata, di dunia pekerjaan, atau di dunia profesional lainnya. Dan yang keempat, bagaimana seorang guru harus memikirkan bahwa apa yang dilakukan oleh siswa, mekanisme adalah adanya revisi dan memberikan satu feedback. Seorang guru, khususnya SMK, feedback menjadi sangat penting bagi kinerja praktik yang dilakukan oleh para siswa, baik itu praktik yang ada di industri, atau pemagangan, atau kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Dan ini adalah menjadi peran guru di SMK khususnya yang dihadirkan kepada kodifikasi keempat ini menjadi ciri yang khas, dan ini embed, melekat bagi pembelajaran siswa di SMK. Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang terakhir saya mengutip yang menyatakan seperti ini. It takes a great deal of bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends. Ini disampaikan oleh J.K. Rowling, Harry Potter, and the Sorcerer's and the Stone, yang menyatakan begini, kita akan berhadapan dengan dunia nyata, kita harus memiliki suatu keberanian. Jadi dunia nyata yang disiapkan nanti bagi peserta didik adalah dunia-dunia yang betul-betul nyata, yang empiris, yang saat ini boleh jadi dalam era disruptif tidak menentu. Artinya apa? Siapkan siswa peserta didik tentang keberanian untuk menghadapi kenyataan yang disruptif. Tetapi yang penting untuk diingat adalah tetap berpendirian, lakukan sebagai pertemanan, lakukan dalam konteks kolaborasi, kemudian komunikasi dan koneksi. Kolaborasi, koneksi, dan komunikasi sebagai alat untuk menjaring menghadapi tantangan. Catatan ini menginspirasi teman-teman khususnya bagi guru di SMK untuk siswanya dalam pelajarannya. Berikan tantangan siswa untuk memiliki kita sikap, untuk berani menanggung risiko, mencoba, bereksperimen, untuk selalu beralih dengan sesuatu yang dalam zona yang
tidak nyaman atau bagaimana keluar out of the box yang selama ini status quo untuk hadirkan dalam kondisi yang berbeda. Jadi ajak dan bergerak siswa untuk menghadapi dunia yang betul-betul disruptif. Ini apa? Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada introductory speech ini, dan sengaja Ikatan Widya Iswara Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hadirkan Dr. Gusrina. Ini adalah senior, Widya Iswara senior di P4TK Cianjur. Kemudian sengaja kita hadirkan juga Dr. Al-Azhar. Ini adalah ahli di bidang kelautan yang ilmunya ditunggu oleh teman-teman guru, khususnya SMK, tentang kelautan. Dan yang terakhir, sengaja kita hadirkan praktisi yang ada di lapangan, Pak Imam. Ini adalah seorang guru, wakil kepala SMK di Medan, yang nanti akan berbicara kepada bagaimana praktik dan penerapan di lapangan di sekolah masing-masing. Selamat berwebinar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Widiatmoko, Ketua Umum Ikatan Widya Iswara Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita berikan aplaus dari tempat masing-masing Bapak Ibu kepada Bapak Dr. Widiatmoko, ya, yang sudah mengantarkan kita untuk mengikuti webinar kali ini. Kunci kunci yang bisa kita catat, ya, poin-poin penting yang bisa catat dari yang disampaikan oleh Pak Widiatmoko adalah bagaimana kita bisa mengajak generasi muda kita untuk berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman dan berpikir out of the box, serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih Pak Widiatmoko. Kita langsung berpindah, akan masuk ke materi inti dari webinar pembelajaran vokasi yang akan disampaikan oleh panelis yang pertama, Dr. Gusrina Widya Iswara, ahli madya dari P4TK Pertanian Cianjur. Kepada Ibu Dr. Gusrina yang akan menyampaikan materi budidaya iklim dengan sistem bioflok, ya, kami silakan menyajikan materi dalam waktu 20 sampai 25 menit. Perlu kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta webinar kali ini, mohon kiranya Bapak Ibu juga menyiapkan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh panelis. Karena dengan mencatat, dengan menyimak dan mencatat poin-poin penting dari panelis, ini akan bisa menambah pengetahuan kita dengan baik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kita berikan aplaus kepada Dr. Gusrina. Silahkan Ibu Rina. Ya. Terima kasih Bu Nina atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, kita dapat berkumpul dalam platform webinar pada pagi hari ini dengan topik webinar kita adalah pembelajaran vokasi. Ikatan Widya Iswara Indonesia sangat berkhusus konsentrasi untuk vokasi seiring dengan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana pendidikan vokasi ini harus tetap terus berkembang di Indonesia. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sudah khusus dibuat tersendiri oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2020, revitalisasi SMK untuk bidang keahlian kemaritiman, di mana dalam bidang keahlian kemaritiman ini ada kompetensi keahlian dan program keahlian. Program keahlian yang akan kami diskusikan pada pagi hari ini adalah program keahlian perikanan dan program keahlian untuk nautika, perikanan nautikanya. Bapak dan Ibu, saya di sini akan melakukan diskusi
bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan topik budidaya ikan sistem bioflok. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah berkecimpung cukup lama di bidang aquaculture, kita tahu persis aquaculture saat ini dengan gaya hidup manusia yang ingin lifestyle kita berubah mengkonsumsi makanan sehat dan gerakan makan ikan yang selalu digaungkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, bagaimana upaya kita, para guru, para sekolah menengah kejuruan untuk jurusan perikanan ini melakukan produktivitas di bidang aquaculture, dalam hal ini budidaya ikan air tawar, untuk memproduksi ikan sebagai komoditas unggulan yang bisa menghasilkan income. Bapak dan Ibu sekalian, para guru SMK, kita ketahui Kementerian Perikanan dan Kelautan sudah melakukan beberapa terobosan-terobosan di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dari hasil beberapa riset dari penelitian para dosen, para perekayasa, para ahli di bidang perikanan telah melakukan upaya masif secara massal mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang budidaya dan terbukti berhasil. Oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, budidaya ikan dengan sistem bioflok ini telah dimasifkan sejak tahun 2017 untuk budidaya ikan lele, dan dengan bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan ini, Indonesia bagian timur sudah mampu memproduksi budidaya ikan dengan menggunakan teknologi budidaya ikan dengan sistem bioflok. Bapak dan Ibu tercinta, budidaya ikan sistem bioflok ini merupakan rekayasa lingkungan, di mana kita tahu bahwa seluruh ikan itu hidupnya di dalam air. Bagaimana rekayasa yang harus kita lakukan agar ikan yang hidup di dalam air ini bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan target produksi yang kita inginkan. Di era global dan di era revolusi 4.0, di mana tidak mungkin lagi siswa SMK mau melakukan kegiatan budidaya yang konvensional dengan melakukan pencangkulan tanah kolam, dengan teknologi rekayasa lingkungan ini, diharapkan siswa-siswa SMK mampu berproduksi untuk meningkatkan produktivitas di bidang perikanan. Komoditas yang bisa Bapak Ibu pilih untuk budidaya ikan ini sangat ditentukan oleh kondisi di mana Bapak dan Ibu bisa mengimplementasikan di wilayah Bapak dan Ibu sekalian, dan komoditas apa yang menjadi trending unggulan yang memiliki harga jual yang sangat tinggi. Bapak dan Ibu, secara bisnis, budidaya ikan dengan sistem bioflok ini sangat menguntungkan. Karena dengan sistem bioflok ini, kita ketahui bioflok yang tumbuh di dalam kolam budidaya ini akan berperan dalam perbaikan kualitas air, peningkatan biosecurity, meningkatkan produktivitas ikan yang kita budidayakan, dan yang terpenting adalah efisiensi pakan. Di mana dengan efisiensi pakan dapat berdampak terhadap penurunan biaya produksi dan penurunan biaya pakan. Bapak dan Ibu sekalian, bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengimplementasikan bioflok ini, mengapa disebut dengan teknologi bioflok? Diambil dari kata bio, yaitu kehidupan, dan flok itu gumpalan. Sehingga teknologi budidaya ikan sistem bioflok
suatu teknologi rekayasa lingkungan di mana kita membuat merekayasa lingkungan tempat ikan hidup ini ditumbuhi oleh berbagai macam mikroorganisme. Mikroorganisme ini adalah makhluk hidup yang berupa bakteri, bisa alga, zooplankton, fitoplankton, maupun bahan organik lainnya sebagai bagian dari sumber makanan bagi ikan yang kita budidayakan. Sehingga dengan teknologi ini, pakan yang kita berikan kepada ikan yang dibudidayakan relatif lebih sedikit jumlahnya dibandingkan bapak dan ibu memelihara ikan tanpa sistem teknologi rekayasa lingkungan untuk budidaya ikan sistem bioflok. Untuk melakukan kegiatan budidaya ikan sistem bioflok ini, ada 5 tahapan yang harus bapak ibu implementasikan agar keberhasilan budidaya ikan sistem bioflok ini bisa terwujud dan meningkatkan produktivitas dan akhirnya memberikan keuntungan bagi para pembudidaya. Tahapan pertama adalah bapak dan ibu melakukan persiapan kolam budidaya ikan sistem bioflok. Yang kedua, membuat media pemeliharaan budidaya ikan sistem bioflok. Yang ketiga, melakukan penebaran larva atau benih ikan. Yang keempat, melakukan pemeliharaan ikan sistem bioflok. Dan kelima adalah melakukan pemanenan ikan sistem bioflok. Untuk tahap pertama, dalam persiapan kolam budidaya ikan sistem bioflok, kami ketahui bahwa sarana prasarana di sekolah ini sangat terbatas. Silakan Bapak dan Ibu jika akan mengimplementasikan budidaya ikan sistem bioflok menggunakan wadah yang terdapat di sekolah. Jika difasilitasi oleh sekolah, Bapak dan Ibu bisa melakukan pembuatan kolam budidaya ikan sistem bioflok yang baru. Tahapan persiapan kolam prinsipnya sama seperti Bapak dan Ibu jika akan melakukan budidaya ikan. Jika Bapak dan Ibu akan melakukan pembuatan kolam bioflok, Bapak dan Ibu harus diawali dengan mendesain dulu bentuk ukuran kolam yang akan Bapak Ibu buat untuk usaha budidaya ikan dengan sistem bioflok. Bentuk dan ukuran kolam sangat tergantung dari target produksi yang Bapak Ibu rencanakan. Setelah Bapak dan Ibu mendesain, membuat rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk membuat kolam budidaya ikan dengan sistem bioflok, dengan target produksi yang harus Bapak Ibu peroleh dengan kegiatan ini, selanjutnya Bapak dan Ibu menentukan lokasi kolam yang akan Bapak Ibu gunakan untuk membuat kolam bioflok. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam membuat kolam harus dipilih lokasi di mana tanahnya ini adalah tidak banyak mengalami batu-batuan, kita ratakan, permukaan tanah ini kita ratakan sehingga Bapak dan Ibu bisa membuat kolam dengan ukuran dan bentuk sesuai dengan keinginan dan target produksi Bapak dan Ibu. Bentuk kolam yang berdasarkan pengalaman oleh praktisi dan para peneliti, kolam yang disarankan untuk budidaya ikan sistem bioflok adalah berbentuk bulat. Bapak dan Ibu, Kementerian Kelautan dan Perikanan membantu untuk beberapa wilayah Indonesia Timur dengan menggunakan kolam dengan bahan terpal dengan besi wire mesh. Ini relatif biayanya lebih murah dibandingkan
jika Bapak dan Ibu membuat kolam dari bak beton. Kolam bioflok yang Bapak Ibu buat dengan rangka besi wireless dengan diameter 6 mili, dengan dilapisi oleh nanti plastik talang dan juga dilapisi oleh terpal, ini mampu bisa bertahan di udara luar itu bisa sampai 3-4 tahun dengan kualitas plastik yang cukup baik. Sehingga dengan kolam bioflok dengan menggunakan terpal, biaya investasi untuk membuat kolam ini relatif lebih murah dibandingkan Bapak dan Ibu membuat kolam beton. Dalam mempersiapkan kolam, Bapak dan Ibu, langkah selanjutnya, kolam yang sudah siap untuk operasional perlu diperhatikan. Konstruksi kolam untuk bioflok ini harus ada inlet dan outletnya. Dan juga kebutuhan listrik 24 jam. Harus ada terus-menerus, tidak boleh mati. Sehingga Bapak dan Ibu harus merancang, jika di lokasi Bapak dan Ibu ada kendala pemadaman listrik, Bapak dan Ibu harus menyiapkan genset. Karena jika listrik mati, maka ikan yang dibudidayakan ini akan mati pula. Karena sangat banyak makhluk hidup yang ada di dalam kolam bioflok. Kolam bioflok yang sudah Bapak Ibu siapkan untuk melakukan budidaya ikan sistem bioflok ini, kemudian diisi air sesuai dengan volume ketinggian air yang Bapak Ibu sudah desain. Air yang Bapak Ibu telah siapkan ini, selanjutnya tahap kedua yang Bapak Ibu harus lakukan adalah membuat media untuk tumbuhnya bioflok. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam membuat media ini sangat menentukan keberhasilan teknologi implementasi bioflok di dalam kegiatan budidaya ikan. Formulasi yang kami berikan contoh di sini ada 5 formulasi yang diambil dari praktisi dan dari beberapa Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan BBAT Sukabumi, di mana yang sudah mengimplementasikan secara massal budidaya ikan dengan sistem bioflok. Bapak dan Ibu yang perlu menjadi perhatian dalam membuat media ini perlu diperhatikan bahwa bioflok ini tumbuh hasil dari rekayasa faktor lingkungan, di mana di dalam lingkungan budidaya ikan itu ada aspek fisik, ada aspek kimia, dan aspek biologi, serta aspek abiotik yang sangat menentukan tumbuhnya bioflok di dalam media budidaya. Ada beberapa bahan yang harus Bapak Ibu tambahkan di dalam melakukan pembuatan media ini. Bahan yang pertama yang kita tambahkan adalah garam. Garam yang Bapak Ibu pergunakan adalah garam asli atau garam krosok. Garam yang baru dipanen, belum mengalami proses pabrikasi. Seperti garam yodium yang kita konsumsi untuk masak. Nah, garam ini kita tambahkan ke dalam media. Ini salah satu tujuan penambahan garam, di mana Bapak dan Ibu, garam ini kalau kita dulu biasa melakukan budidaya ikan, untuk mempreventifkan, untuk terserang hama dan penyakit, biasanya kita memberikan larutan garam. Juga pada saat ikan mengalami stres, kita treatment dengan memberikan larutan garam. Dan juga larutan garam ini dapat mengikat nitrit. Kalau nitrit itu atau nitrat ini terlalu banyak di dalam kolam budidaya. Nah, Bapak dan Ibu, dosis garam yang Bapak Ibu tambahkan ke dalam wadah media ini bisa 1 kilo, bisa 3 kilo, bisa 1,5 kilo. Silakan Bapak dan Ibu ukur.
karena di setiap lokasi akan sangat berbeda kualitas airnya. Sehingga Bapak dan Ibu, sebelum membuat media ini, perhatikan, ukur kualitas air di lokasi masing-masing dan implementasikan berdasarkan kondisi kualitas air di lokasi Bapak dan Ibu di mana akan melakukan bioteknologi dengan rekayasa lingkungan ini. Bahan selanjutnya adalah molase. Molase ini dipergunakan sebenarnya adalah karena dia adalah produk samping dari industri gula dan harganya relatif lebih murah dibandingkan sumber karbon lainnya. Molase atau tetes tebu ini ditambahkan sebagai sumber bahan makanan dari bakteri yang akan kita inokulasi juga ke dalam media kultur ini. Dosis yang dipergunakan untuk molase ini memang bervariasi. Ada yang menggunakan 100 mili per meter kubik, ada yang menggunakan 250 mili per meter kubik, ada yang menggunakan 100 cc atau 100 mili, atau diganti dengan gula pasir atau gula merah, itu disetarakan dengan 75 gram. Silakan Bapak dan Ibu pada saat mengimplementasi menggunakan dosis yang mana yang akan diimplementasikan di lokasi Bapak dan Ibu. Bahan yang selanjutnya adalah probiotik. Probiotik ini saat ini banyak sekali merek dagang probiotik yang dijual di negara kita ini, sangat banyak. Bapak dan Ibu beli online saja, ada yang bentuknya serbuk, ada yang bentuknya cairan. Perlu Bapak Ibu perhatikan pada saat akan membeli probiotik. Atau Bapak Ibu mau membuat sendiri probiotiknya, dipersilahkan. Ada cara membuat probiotik sendiri dengan formulasi yang dari berbagai macam sumber. Prinsipnya, bakteri yang kita inokulasi di dalam media bioflok ini adalah bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof ini adalah bakteri yang akan memanfaatkan N yang seperti kita ketahui, ikan yang kita pelihara di dalam wadah budidaya ini, tidak seluruh pakan yang diberikan itu akan dirubah menjadi massa, biomasa tubuh ikan. Ada hasil ekskresi, sisa metabolisme dalam bentuk urin dan feses. Nah, ini yang akan diuraikan oleh bakteri menjadi mikroorganisme lain yang bisa dikonsumsi dan juga akan mengubah amoniak tadi menjadi nitrit atau nitrat berdasarkan jenis bakteri yang Bapak Ibu inokulasikan. Jenis-jenis bakteri heterotrof yang sudah teruji dan cukup mumpuni untuk bisa membuat media bioflok tumbuh dengan baik adalah dari jenis bakteri Bacillus. Ada juga Pseudomonas, ada juga Aromobacter, ada Atrobacter, Agrobacterium, Escherichia intermedia atau Flavobacterium. Bakteri ini bisa tumbuh berkembang dengan baik jika ada bahan makanannya yaitu sumber karbon tadi, yaitu molase. Atau Bapak dan Ibu mau menggunakan sumber karbon lainnya dalam bentuk tepung terigu, tepung sagu, tepung maizena, atau lain-lainnya sebagai sumber karbon lainnya. Selanjutnya adalah kapur. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu sudah berkecimpung lama di dalam aquaculture dan melakukan budidaya ikan, kapur dimasukkan ke dalam wadah budidaya ikan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pH, di mana tanah asam, sehingga kita butuh kapur untuk meningkatkan pH. Nah, fungsi kapur di dalam media ini juga hampir sama. Prinsipnya, pH di dalam media ini sebaiknya kita buat stuck di 7.
dinilai 7. Memang 6-8 pH-nya, tapi kita buat sampai 7. Nah, penambahan berbagai macam jenis kapur ini, seperti kita ketahui, ada kapur dolomit, kapur pertanian itu dalam bentuk kalsit, ada kapur tohol, ada kapur oksida. Nah, kapur-kapur ini dipersilakan Bapak dan Ibu mau memilih yang mana berdasarkan kondisi kualitas air di tempat Bapak dan Ibu. Kapur dolomit atau kalsium magnesium karbonat ini Bapak Ibu kita ketahui sebagai kapur pertanian dan kalsit CaCO3, di mana Ca dan Mg-nya, kalsium dan magnesiumnya ini juga dibutuhkan untuk tumbuh kembang bakteri di dalam kolam budidaya dan juga menetralisir pH dan alkalinitas. Nah, inilah bahan-bahan yang harus Bapak Ibu masukkan ke dalam media disesuaikan dengan volume wadah yang telah Bapak Ibu siapkan. Formula ini dibuat untuk 1 kg per meter kubik volume air, sehingga Bapak Ibu bisa konversikan dengan volume air yang ada di lokasi Bapak dan Ibu sekalian. Langkah selanjutnya, setelah media kita masukkan satu persatu bahan ini ke dalam wadah budidaya ikan sistem bioflok, kita tunggu waktu 7 hari sampai 10 hari supaya bakteri bioflok itu tumbuh sempurna dan air tidak berbau, warna kolam akan kekuningan dan semakin lama akan coklat kemerahan, di mana kita bisa amati air kolam itu tidak encer dan juga tidak kental. Kalau kita ambil sampel airnya, kita akan diamkan beberapa menit, akan terdapat endapan yang melayang-layang di dalam air. Jika Bapak dan Ibu melakukan pengadukan di dalam kolam ini, Bapak bisa lihat ada seperti butiran-butiran debu yang melayang. Semua ini adalah bahwa telah tumbuh flok-flok di dalam media yang telah Bapak Ibu siapkan. Berarti jika flok-flok ini telah tumbuh, Bapak dan Ibu bisa langsung melakukan penebaran benih. Benih yang ditebar di dalam kolam budidaya ikan sistem bioflok ini, dipersilakan Bapak dan Ibu bisa mengacu kepada SNI untuk perikanan sesuai komoditas apa yang akan Bapak Ibu pergunakan dalam budidaya ikan ini. Berdasarkan pengalaman dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk komoditas lele padat penebaran itu bisa mencapai 500 sampai 1000 ekor per meter persegi, sedangkan nila itu bisa mencapai 100 ekor sampai 150 ekor per meter kubik. Nah, Bapak dan Ibu yang menentukan apakah padat penebarannya yang akan Bapak Ibu tebarkan ke dalam kolam pemeliharaan ikan dengan sistem bioflok ini, dan berapa target waktu yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah, setelah benih ditebar, Bapak dan Ibu harus lakukan penebaran benih dengan waktu yang tepat, dengan pagi hari atau pada sore hari, dengan dilakukan aklimatisasi untuk supaya benih ikan yang kita masukkan ke dalam wadah budidaya ikan sistem bioflok ini tidak mengalami stres. Jika penebaran benih telah dilakukan, Bapak dan Ibu selanjutnya melakukan pemeliharaan terhadap ikan-ikan yang telah Bapak Ibu tebar di dalam kolam bioflok. Seperti kita ketahui, untuk tumbuh dan berkembang, semua makhluk hidup butuh makanan. Nah, pakan yang kita berikan dalam budidaya ikan sistem bioflok, jangan menggunakan pakan yang kadar protein sangat tinggi. Untuk bioflok ini, disarankan kadar protein pakan yang kita gunakan adalah 28%. Karena
Kadar pakan yang tinggi akan berdampak terhadap konsentrasi nitrogen di dalam media yang juga akan sangat tinggi. Perlu Bapak Ibu amati pada saat memelihara ikan. Amati, perhatikan apakah benih-benih ikan yang Bapak Ibu sudah tebar itu nyaman, berenang secara aktif, dan bisa diberikan pakan. Ikan sama seperti manusia dengan kondisi lingkungan yang baru akan beradaptasi terlebih dahulu. Adaptasi ikan sangat bergantung pada jenis ikan dan kesehatan benih ikan yang Bapak Ibu tebar. Jika kita lihat ikan berenang dengan cukup baik dan nafsu makannya itu cukup baik, di 4 hari pertama pemeliharaan, cukup Bapak Ibu tambah berikan pakan 2 kali sehari dengan feeding rate. Feeding rate adalah jumlah pakan yang diberikan sebanyak 1% dari biomasa. Jika Bapak dan Ibu menebar dalam satu kolam, beratnya 100 kilo misalkan, berarti pakan yang diberikan adalah 1%, yaitu 1 kilo dibagi 2, pagi hari dan sore hari. Amati nafsu makan ikan dan respon ikan pada saat diberikan pakan tersebut. Apakah pakan yang diberikan itu adalah dikonsumsi dan pakan yang diberikan adalah pakan terapung. Kalau kita bicara pakan buatan, jangan pakan yang tenggelam, tapi pakan apung. Kemudian Bapak dan Ibu, pemberian pakan ini dilanjutkan sampai Bapak dan Ibu kira-kira pertumbuhan ikan ini sudah cukup untuk dilakukan penjualan sesuai dengan target produksi yang Bapak Ibu harapkan. Feeding rate untuk ini, ikan standar pemeliharaan, dia menurun. Setelah 4 hari, 5 hari kemudian, secara biasa kita gunakan 3%. Nah, semakin lama Bapak Ibu melakukan proses pemeliharaan, maka bioflok di dalam wadah kultur itu akan bertambah cukup banyak. Flok yang ada di kolam bioflok ini adalah sebagai pakan tambahan atau pakan alami bagi ikan-ikan yang kita pelihara. Sehingga Bapak Ibu bisa mengurangi jumlah pakan yang diberikan selama masa pemeliharaan ini menjadi feeding rate-nya 2%. Jadi harus diperhatikan pada saat Bapak dan Ibu memberi pakan kepada ikan-ikan yang Bapak Ibu pelihara, apakah nafsu makannya dengan jumlah pakan 2% habis atau tidak. Tolong diperhatikan supaya tidak ada, seperti kita ketahui, retensi protein dari pakan ini hanya 20% sampai 30%. Jika pakan ini sangat banyak, pakan buatan yang kita berikan cukup banyak, maka di dalam wadah ini akan banyak N-nya, sehingga kita harus mentreatment lagi sumber karbon dari yang harus kita masukkan ke dalam media kulturnya. Setelah Bapak dan Ibu memahami tentang pengelolaan pakan, yang sangat penting adalah melakukan pengelolaan airnya, atau istilah kita di aquaculture adalah media. Air pada budidaya ikan sistem bioflok ini berbeda dengan budidaya ikan konvensional biasanya, di mana di dalam media ini tumbuh berbagai macam bakteri, berbagai macam fitoplankton, zooplankton, oligochaeta, berbagai macam detritus, sisa-sisa hasil skeleton. Nah, ini semua akan membuat media ini harus selalu dipantau, dilakukan pengelolaan media dengan penambahan probiotik secara berkala. Biasa kita kasih bisa 10 hari sekali atau 2 kali seminggu. Bapak Ibu bisa lihat dari pertumbuhan flok di dalam media kultur ini. Flok yang tumbuh di dalam wadah ini harus Bapak Ibu selalu perhatikan.
Karena kadang pada saat pagi hari itu akan muncul buih-buih di dalam media budidaya ikan sistem bioflok ini yang dapat mengurangi oksigen yang ada di dalam wadah ini. Sehingga dengan buih yang kental di dalam media ini, Bapak dan Ibu harus mengurangi jumlah air, harus membuka outlet. Jadi yang dibuang adalah bagian dasar dari kolam itu. Oleh karena itu, konstruksi kolam budidaya ikan sistem bioflok harus ada inlet dan outletnya. Di bagian itu kita akan memudahkan pada saat kita akan mengurangi jumlah air yang ada di dalam media budidaya ikan bioflok. Jika Bapak dan Ibu harus perhatikan, jika kepadatan flok lebih dari 100 ml per air, maka tolong dilakukan penghentian pemberian pakan. Karena pakan yang ada di dalam wadah budidaya itu sudah sangat mencukupi untuk ikan mengkonsumsi pakan tersebut. Puasakan dulu ikan, nanti kita perhatikan bagaimana kepadatan flok itu diamati. Bagaimana mengamati kepadatan flok, Bapak dan Ibu sekalian, flok yang ada di tempat Bapak dan Ibu harus diamati, dilakukan sampling kepadatan flok. Kepadatan flok ini sebaiknya memang menggunakan corong in-half. Tetapi beberapa sekolah bagi petani, jika tidak memiliki corong in-half, yang jelas bisa menggunakan alat ukur yang ada volumetriknya, sehingga bisa terukur. Dalam 1 liter itu ada berapa mili flok. Ya, flok yang tumbuh ini bisa terdiri dari bakteri pembentuk flok, ada bakteri berbentuk filamen, ada fungi, ada partikel-partikel tersuspensi, atau berbagai koloid dan polimer organik, ada sel-sel mati, ada protozoa, ada fitoplankton, ada rotifer, ada oligochaeta. Berbagai macam flok-flok ini yang akan dipergunakan oleh ikan sebagai sumber pakan alaminya, sehingga dengan budidaya ikan sistem bioflok, dengan tumbuhnya flok-flok ini berdampak terhadap pengurangan biaya produksi pakan, sehingga pakan buatan yang kita berikan kepada ikan ini menjadi lebih sedikit. Bapak dan Ibu sekalian, setelah Bapak dan Ibu mengamati flok-flok ini, dan dalam masa 3-4 bulan pemeliharaan, Bapak dan Ibu bisa mengamati flok-flok ini di bawah mikroskop. Jika di sekolah, Bapak dan Ibu punya mikroskop, bisa mengamati jenis apa saja flok yang terdapat di dalam kolam Bapak dan Ibu sekalian. Jika praktisi atau masyarakat yang tidak mempunyai mikroskop, yang tidak perlu mengamati floknya, hanya bisa melihat dari warna air, di mana air tidak berbau, airnya berwarna hijau atau berwarna kuning kecoklatan. Kalau berwarna hijau itu akan sangat banyak ditumbuhi oleh diatom, biasanya kadar proteinnya lebih rendah dibandingkan dengan air yang berwarna coklat. Sehingga Bapak dan Ibu bisa mengamati flok-flok apa saja, jenis-jenis flok yang bisa dipantau di bawah mikroskop karena tidak bisa terlihat dengan kasat mata. Harus menggunakan bantuan mikroskop dengan pembesaran tertentu sehingga bisa mengamati berbagai macam jenis mikroorganisme yang tumbuh di dalam flok-flok ini. Langkah terakhir yang Bapak Ibu lakukan adalah melakukan pemanenan. Pemanenan dilakukan berdasarkan rencana produksi yang telah Bapak buat tadi. Bapak dan Ibu akan memanen ikan ukuran 200 gram per kilo, 200 gram per ekor, atau 150 gram per ekor. Nah, dilihat. Bapak dan Ibu harus lakukan dulu sampling terhadap selama proses pemeliharaan, prediksi kapan dilakukan panen ikan untuk bisa menghitung berapa produksi yang telah Bapak Ibu lakukan. Panen bisa dilakukan dengan menggunakan panen sebagian atau panen total. Silakan Bapak dan Ibu nanti memilih panen yang dilakukan apakah secara total, apakah panen ini akan dilakukan sebagian.
Cara panen sama seperti Bapak dan Ibu melakukan panen di kolam tanah, di kolam konvensional, di kolam sistem bioflok, harus dilakukan dengan menggunakan alat tangkap yang aman, karena ikan yang dipanen tidak tepat waktu, tidak tepat alatnya, itu akan berdampak terhadap kerusakan organ tubuh ikan, sehingga Bapak dan Ibu harus secara hati-hati. Waktu panen dilakukan pada pagi hari atau sore hari, sehingga ikan dengan harga jual yang tinggi dengan kondisi hidup itu lebih mahal dibandingkan dengan ikan dalam kondisi mati. Demikianlah 5 tahap dari kegiatan budidaya ikan sistem bioflok yang bisa Bapak Ibu implementasikan di sekolah Bapak dan Ibu, yang perlu Bapak dan Ibu. Produktivitas siswa SMK sebagai tenaga menengah terampil ini harus dilatih. Karena keterampilan itu jika tidak dilatih tidak akan terampil. Sehingga mohon Bapak dan Ibu guru SMK untuk melakukan kegiatan produksi. Di mana tadi Pak Widiatmoko sudah memaparkan dengan era abad 21, dengan melakukan kegiatan produksi, ada problem solving, ada rekayasa di dalam lingkungan, di mana untuk membudidayakan ini butuh solusi, butuh penanganan-penanganan khusus dan teknologi untuk meningkatkan pertumbuhan bioflok dengan formulasi-formulasi yang telah diuji coba dan bisa diimplementasikan, atau jika Bapak dan Ibu mau mencoba formula-formula baru, dipersilakan. Demikian Bu Nina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba bagi Bapak dan Ibu. Suaranya Bu Nina. Ya, bisa 2. Terdengar Pak Wid? Terdengar sekarang Bu Nina? Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Gusrina yang telah menyampaikan materi tentang budidaya ikan dengan sistem bioflok. Bapak Ibu sekalian, kita memperoleh pencerahan pengetahuan yang baru ini tentang budidaya periklanan. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di tempat kita masing-masing. Sekali lagi, yang meriah kepada Ibu Dr. Gusrina ini ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mengingat waktu terus bergulir, ya, sebelum saya lanjutkan pada panelis yang kedua, saya ingatkan kembali lagi, siapkan alat tulis untuk mencatat paparan dari para panelis, karena ini sangat penting. Nanti di akhir sesi, Bapak Ibu harus membuat ringkasan secara singkat terkait materi-materi yang akan disampaikan. Juga perlu kami sampaikan kembali lagi, kami juga akan mengharapkan adanya donasi sukarela dari Bapak dan Ibu terkait kegiatan hari ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita akan berpindah ya ke panelis yang kedua, yaitu Bapak Dr. Al-Azhar Widya Iswara, ahli pertama dari LP3TK KPTK Goa, Makassar, Sulawesi Selatan, yang akan menyampaikan materinya tentang penerapan penginderaan jauh untuk identifikasi daerah penangkapan ikan. Nah, ini tentu saja sangat relevan dengan wilayah Indonesia yang merupakan daerah laut. Ya, bagaimana nantinya kita bisa mengidentifikasi daerah-daerah mana yang tepat untuk membudidayakan ikan. Kepada Bapak Dr. Al-Azhar, kesempatan sepenuhnya saya berikan kepada Bapak untuk menyampaikan materi dalam waktu 20 menit. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Nina Ratna Seminar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiskusi sama Bapak dan Ibu. Yang kami hormati Ketua Ikatan Widyaswara Indonesia Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dr. Widiatmoko. Yang kami hormati juga Wakil Ketua 3 Ikatan Widyaswara Indonesia Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dwi Kora Hayati. Yang kami hormati pula juga Bapak Ibu panelis pembicara pada webinar pembekalan pembelajaran vokasi hari ini. Serta Bapak Ibu
peserta yang kami hormati dan kami banggakan. Baik, materi yang akan saya bawakan pada kali ini yaitu penerapan penginderaan jauh untuk identifikasi daerah penangkapan ikan. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Al-Azhar. Saya saat ini menjabat sebagai WDI Suara pertama di LP3TK KPTK kantor di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, bagaimana penginderaan jauh ini dapat diaplikasikan untuk mengidentifikasi daerah penangkapan ikan, sebaiknya Bapak Ibu kita perlu tahu apa sih penginderaan jauh itu. Nah, beberapa definisi yang ditemukan beberapa ahli, ini saya kutip dari Adriansa 2004, bahwa penginderaan jauh adalah ilmu dalam mendapatkan dan mengumpulkan informasi mengenai suatu objek tanpa menyentuh atau berkontak fisik dengan objek tertentu. Objek yang dimaksud ini adalah tentunya objek yang di bumi, apakah itu di daratan ataukah di laut. Tanpa kita menyentuh atau datang langsung di lapangan, kita sudah bisa mengumpulkan data pendahuluan. Kenapa penginderaan jauh ini penting, Bapak Ibu? Memang penginderaan jauh ini penting bagi berbagai disiplin ilmu, termasuk juga kelautan dan perikanan. Karena penginderaan jauh ini memiliki kelebihan, itu yang pertama, waktu pengerjaan pemetaan untuk cakupan area yang luas itu dapat dilakukan dengan waktu yang singkat. Misalnya seperti ini, Bapak Ibu ingin melakukan identifikasi atau kajian untuk suatu wilayah, apakah entah secara lokal ataukah secara regional atau secara nasional. Nah, dalam wilayah yang luas itu kita bisa menggunakan aplikasi penginderaan jauh, teknologi penginderaan jauh ini untuk memudahkan kita dan untuk melakukan analisis dengan waktu yang singkat. Kemudian yang kedua, tenaga kerja yang dibutuhkan relatif sedikit. Ini berbeda dengan kajian-kajian atau cara-cara yang secara konvensional. Kemudian yang ketiga, mampu mengidentifikasi area yang sulit dijangkau. Nah, kita di Indonesia itu seperti yang kita ketahui adalah Indonesia merupakan wilayah kepulauan, wilayah maritim kepulauan. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang jauh dari misalnya pulau-pulau besar, pulau-pulau kecil yang terletak jauh dari pulau-pulau besar. Nah, ini akan menyulitkan kita ketika melakukan identifikasi, apakah itu potensi pulau itu ataukah untuk pertahanan keamanan, itu sulit kita lakukan. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka peran penginderaan jauh akan sangat diperlukan. Kemudian yang keempat, mampu menyajikan peta secara 3 dimensi. Kemudian yang kelima, mampu menyajikan kenampakan visual muka bumi secara time series. Nah, contohnya begini, kita ingin melakukan mengidentifikasi perubahan suatu lahan, entah itu di daratan, di lautan, ataukah sumber daya tertentu yang akan kita identifikasi. Apakah misalnya dari tahun 1980 sampai 2020, seberapa besar perubahan misalnya pertanian, ataukah seberapa besar perubahan mangrove atau terumbu karang. Nah, itu kita bisa lakukan dengan bantuan penginderaan jauh. Citra satelit yang kita bisa gunakan bisa kita download dari misalnya tahun 1980 sampai 2000 kita akan download semua dan kita lakukan analisis sehingga kita dapat melakukan atau mengidentifikasi perubahan yang terjadi. Kemudian yang keenam, itu biaya lebih murah. Sekarang ini citra satelit banyak disediakan atau kita bisa mendownload secara gratis melalui situs-situs yang atau lembaga-lembaga yang menyediakan citra satelit.
Namun penginderaan jauh ini ketika kita salah menggunakan terjadi kelemahan. Yang pertama itu adalah pada pemetaan skala detail, presisi atau akurasi tidak selalu baik, tergantung dari tingkat ketajaman citra atau resolusi spasial yang digunakan. Artinya seperti ini, ketika kita ingin mengidentifikasi objek yang kecil, misalnya yang objek berukuran 10 kali 10 meter atau 5 kali meter atau 2 kali 2 atau 1 kali 1 meter, itu kita perlu menggunakan citra yang menggunakan resolusi spasial yang kecil. Ketika kita menggunakan citra yang resolusi besar, itu akan bias, interpretasi kita akan tidak mewakili. Nah, dalam citra satelit juga ini ada 4 resolusi. Yang pertama itu resolusi spasial. Apa itu resolusi spasial? Resolusi spasial adalah objek terkecil yang masih dapat diidentifikasi oleh citra. Nah, dalam citra satelit ada resolusi yang besar, spasial yang besar, kemudian resolusi spasial sedang, dan resolusi spasial yang besar, yang kecil. Kemudian resolusi temporal. Resolusi temporal ini adalah periode waktu ulang satelit kembali merekam area yang sama. Jadi satelit ini merekam objek-objek di bumi, ada waktu-waktu misalnya berputar terus, dan pada waktu tentu misalnya 1 bulan ataupun misalnya 2 hari, citra itu kembali ke posisi yang sama. Kemudian resolusi radiometrik, yaitu ukuran sensitivitas sensor dalam membedakan spektrum atau radian suatu objek. Nah, semakin besar ini misalnya bit dari citra itu, maka semakin banyak objek-objek yang bisa dibedakan. Kemudian resolusi spektral. Ini adalah banyaknya jumlah saluran atau band spektral pada citra. Nah, setiap citra punya saluran atau band yang berbeda-beda. Semakin ada yang banyak, ada yang sedikit, dan punya karakteristik masing-masing. Nah, untuk contoh pemanfaatan penginderaan jauh untuk identifikasi daerah penangkapan ikan, saya mengutip hasil penelitian dari Sahdan et al. Pada tahun 2005 dilakukan di perairan bagian timur Sulawesi Tenggara. Tujuan penelitian itu menentukan hubungan suhu laut dan klorofil A terhadap hasil tangkapan ikan cakalang. Jadi penelitian ini khusus diperuntukkan untuk mengidentifikasi daerah-daerah tangkapan untuk ikan cakalang. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi daerah penangkapan atau fishing ground yang potensial berdasarkan suhu permukaan laut dan klorofil A. Bisa dilihat di tampilan ini merupakan daerah penelitian di Sulawesi Tenggara, kemudian di daerah bagian timur merupakan di perairan, merupakan lokasi penelitian. Kemudian dalam lokasi penelitian itu akan disesuaikan dengan daerah-daerah yang sudah dilakukan penangkapan oleh nelayan yang setempat. Nah, kemudian dari sekian banyak grade-grade itu, dari A sampai X, kemudian dikecilkan sesuai karakteristik di daerah itu untuk memudahkan pengambilan data. Jadi sehingga daerah atau lokasi yang jadi fokus tinggal 8 itu A, D, G, H, K, L, O, P. Seperti itu. Nah, untuk tahapan analisis citra dengan penginderaan jauh, kita butuhkan tentunya pasti kita butuh citra satelit. Nah, untuk mengidentifikasi distribusi suhu permukaan laut, di penelitian itu menggunakan citra satelit NOAA. Kemudian yang kedua juga yang digunakan adalah citra satelit Teramodis. Nah, ini citra satelit Teramodis untuk mengidentifikasi nilai klorofil A pada perairan. Nah, pengolahan data untuk citra itu dilakukan beberapa tahapan. Itu yang pertama, untuk citra satelit NOAA ini kita lakukan analisis liputan awan. Ini ditujukan untuk
mengurangi atau menghilangkan gangguan awan. Tentu karena citra ini setiap perekaman di bumi kadang dihalangi oleh awan, sehingga ini akan mengurangi data yang akan kita analisis. Sehingga ketika kita sudah melakukan analisis liputan awan, maka citra itu akan bebas awan. Nah, kemudian kita lakukan cropping. Cropping itu pemotongan citra. Jadi citra, karena citra satelit NOAA ini merupakan citra yang punya ketika resolusi spasialnya 1 kilometer, kemudian pada saat perekaman di bumi itu bisa sampai 3.000 kilometer. Jadi tentunya ini sangat besar untuk suatu daerah. Jadi kita harus memotong citra ini untuk khusus di daerah lokasi yang akan kita kaji. Setelah itu akan kita lakukan koreksi radiometrik dan geometrik. Ini ditujukan untuk koreksi radiometrik itu untuk karena ada gangguan-gangguan atmosfer, tentunya pasti citra ada gangguan atmosfer, sehingga untuk itu harus dilakukan koreksi radiometrik. Kemudian koreksi geometrik. Koreksi geometrik ini berhubungan sama yang terkait sama posisi. Jadi citra itu ketika mengintari bumi akan terjadi kesalahan-kesalahan koordinat. Jadi kita harus sesuaikan dengan koordinat yang berada di lokasi tersebut. Setelah itu kita lakukan perhitungan suhu permukaan laut. Nah, suhu permukaan laut ini perhitungan kita harus validasi dengan data yang kita ambil di lapangan, yang kita ukur di lapangan. Kemudian setelah itu akan kita klasifikasi. Klasifikasi itu akan kita lakukan pengelompokan suhu permukaan air yang satu karakter. Jadi kita bisa kelompokkan dan kemudian kita analisis. Kemudian filtering ini akan kita mempertajam kenampakan citra itu sehingga memudahkan kita membuat peta distribusi suhu permukaan laut. Nah, sedangkan citra satelit Teramodis ini memiliki resolusi spasial sekitar 2.300 km, terus resolusi spasialnya terbagi karena resolusi spektralnya ada 1 sampai 36. Jadi pada band 1 sampai 2 itu resolusi spasialnya 250 meter, kemudian pada band 3 sampai 7 resolusi spasialnya 500 meter, dan 8 sampai 36 resolusi spasialnya sampai 1 km. Nah, pada saat pemotretan di bumi mencapai 2.300 km. Jadi citra ini cukup luas untuk mengidentifikasi suatu area, entah itu secara nasional ataupun secara regional. Nah, analisis yang kita lakukan juga perlu kita lakukan analisis liputan awan. Kita hilangkan awan-awan yang bisa diminimalisir, kita hilangkan. Kemudian citra yang bebas awan akan kita potong sesuai dengan daerah kajian yang akan kita lakukan. Setelah itu akan kita hitung nilai konsentrasi dari klorofil A itu. Nah, tentunya nilai ini akan kita validasi dengan nilai-nilai dari klorofil A yang kita ukur langsung di lapangan. Dengan demikian kita bisa menghasilkan atau membuat peta distribusi klorofil di daerah kajian kita. Nah, kemudian dari peta distribusi suhu permukaan laut dan peta distribusi klorofil ini akan kita padukan sehingga menghasilkan kondisi oceanografi yang optimum untuk daerah penangkapan ikan. Nah, selain itu juga data yang perlu kita lakukan adalah data penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan setempat. Entah itu total penangkapannya, kemudian per trip, kemudian ada juga perlu yang harus kita lakukan adalah posisi koordinat tempat lokasi penangkapan ikan oleh nelayan. Jadi setiap daerah penangkapan ikan nelayan kita perlu catat titik koordinat bintang bujur, itu harus kita catat dengan baik. Kemudian kita lakukan analisis CPUE, Catch,
per unit effort. Kemudian kita lakukan, kita identifikasi komposisi total tangkapan dan kita melihat komposisi ukuran ikan. Nah, dalam penelitian ini dibagi ukuran ikan grade-nya, grade A, B, dan C. Grade A itu adalah ikan cakalang yang memiliki bobot di atas 2,5 kg per ekor. Kemudian yang bobot untuk 1,5 sampai 2,5 kg itu dikategorikan di grade B, dan grade C di bawah 1,5 km per kilogram. Nah, dari hasil tangkapan nelayan kemudian kita padukan dengan kondisi oceanografi optimum tadi, sehingga kita bisa menentukan daerah mana yang potensial untuk penangkapan ikan. Nah, ini merupakan contoh hasil analisis dari suhu permukaan laut yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri, kemudian sebelah kanan adalah sebaran klorofil pada bulan Juni. Nah, sebenarnya penelitian ini dilakukan 4 bulan, Maret sampai Juni, namun saya menampilkan data di sini mengambil sampel di bulan Juni. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri, itu peta suhu permukaan laut di bulan Juni. Jadi, yang berwarna abu-abu merupakan pulau, kemudian warna putih ini awan, karena ada awan yang tidak bisa dihilangkan, jadi tetap bisa dikelaskan. Kemudian sebaran suhu permukaan laut pada bulan Juni minggu pertama, karena data yang dilakukan, yang di citra yang dilakukan atau di download dipakai itu citra yang per minggu. Bisa sebenarnya kita bisa lakukan per hari, per bulan, atau per tahun. Nah, semakin kita lakukan misalnya per hari, maka semakin banyak data yang akan kita olah. Ketika kita melakukan per tahun, semakin sedikit data yang akan kita olah. Nah, untuk di minggu pertama ini, bisa kita lihat sebaran suhu permukaan laut di perairan daerah kajian itu berkisar antara 25 derajat Celcius sampai, yang merupakan sebarannya, sampai 31 lebih, sampai hampir 32 derajat Celcius. Nah, suhu yang dominan pada bulan Juni minggu pertama ini adalah pada suhu 29 derajat Celcius sampai 30, di mana suhu itu mendekati banyak tersebar di daerah-daerah yang dekat pulau. Sedangkan yang 28 sampai 29 derajat itu berada jauh dari daratan pulau. Nah, begitu pula yang di sebaran klorofil yang sebelah kanan ini juga bisa kita lihat Bapak Ibu, itu merupakan sebaran setiap minggu. Nah, sebarannya seperti ini berkisar antara dari 0,1 sampai hampir 0,9 mg per meter kubik. Nah, ini setelah kita petakan, kemudian kita data itu kita kelompokkan berdasarkan lokasi penelitian yang objek-objek penelitian yang akan kita lakukan. Nah, tadi kan saya bilang bahwa data penelitian itu di lokasi ada 8 ya, ada 8 lokasi. Jadi akan dibagi sebanyak 8 lokasi. Jadi dari bulan Maret, kemudian April, Mei, kemudian Juni. Nah, setiap bulan itu akan dibagi berdasarkan data per minggu. Nah, untuk di lokasi A, itu data maksimum 30, suhu permukaan laut maksimum 30,96. Nah, dan minimumnya 24,03. Nah, ini sama dengan pada lokasi P. Suhu minimumnya 24,03. Nah, untuk yang tertinggi suhunya ada pada lokasi D, kemudian H, kemudian K, dan L, di mana suhu permukaan air itu 31,77. Sedangkan untuk klorofil, yang paling tinggi berada pada lokasi K, di mana klorofil maksimumnya 0,74 dan klorofil minimumnya
0,43. Sedangkan yang lain klorofilnya yang paling minimum 0,18 di lokasi-lokasi lain. Nah, gambar ini merupakan sebelah kiri merupakan sebaran hasil tangkapan setiap lokasi penangkapan pada bulan Juni. Jadi data penangkapan yang kita ambil di lapangan berdasarkan daerah tangkapan nelayan akan kita lakukan, kita petakan. Ini merupakan bulan Juni dan sebarannya setiap minggu, minggu 1 sampai minggu ke-4. Kita bisa lihat pada minggu pertama nelayan di sana hanya beroperasi pada 4 lokasi. Itu lokasi O, K, L, dan H. Nah, bisa kita lihat di sini budaran-budaran ini merupakan kategori CPUE, kategori catch per unit effort. Jadi pada lokasi O itu setiap kali beroperasi nelayan hanya bisa mendapat hasil tangkapan 0, sampai 500 kg per tripnya. Sedangkan pada lokasi K, nelayan itu bisa mendapat sekitar 1.000 sampai 2.000 kg per tripnya. Berbeda pada minggu kedua, ketiga, para nelayan di sana melakukan operasi penangkapan pada 6 lokasi. Seperti ini Bapak Ibu, pada minggu kedua ada 6 lokasi, sama dengan pada minggu ketiga 6 lokasi. Namun yang paling kecil untuk minggu ketiga ini di lokasi O. Setiap tripnya hanya mendapat hasil tangkapan 0 sampai 500 kg per tripnya. Nah, sedangkan pada minggu keempat daerah penangkapan ikan oleh nelayan ada 7. Nah, tersebar seperti ini. Yang paling kecil ada lokasi OP dan K. Rata-rata hasil penangkapannya 0 sampai 500 kg per tripnya. Nah, di sebelah kanan, Bapak Ibu bisa lihat, di sebelah kanan ini merupakan gambar yang sebelah kanan merupakan sebaran sumber suhu permukaan laut dan klorofil A terhadap hasil tangkapan ikan cakalang. Jadi hubungannya bisa kita lihat di gambar ini, hasil tangkapan ikan terbanyak berada pada suhu 25 sampai 26 derajat Celcius untuk suhu permukaan laut, dan klorofilnya berada pada 0,38 sampai 0,52. Jadi di bagian sini Bapak Ibu ya, hasil tangkapan yang banyak. Dan satu lagi adalah pada suhu 31,5 sampai 32,5 derajat Celcius, dan klorofil A-nya berada pada 0,38 sampai 0,52. Sedangkan hasil tangkapan yang intensitas tinggi tapi kategorinya sedang ini pada suhu 28,5 di sini Bapak Ibu, dan klorofilnya 0,35 sampai 0,43. Nah, kemudian setelah kita dapatkan data semua, maka kita akan menghitung frekuensi dari ketangkapan ikan, sehingga kita dapat menentukan daerah mana yang potensial untuk penangkapan ikan. Nah, kita bisa lihat di tabel ini, pada lokasi A, B, G, H, K, L, OP, dan kategori ukuran ikan kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, seperti saya bilang, untuk kelas A kategori adalah ikan yang berukuran 2,5 kg per ekornya. Kemudian kelas B itu tadi ukuran ikan antara 1,5 sampai 2,5 kg per ekornya. Sedangkan kelas C itu ikan yang berukuran di bawah 1,5 kg per ekornya. Nah, ketika kita melihat di tabel ini, maka untuk daerah penangkapan yang memiliki potensi mendapatkan ikan dengan kelas
kategori A itu berada pada lokasi H. Dominan akan kita peroleh ikan-ikan yang mempunyai bobot yang tinggi. Di kelas H ini bisa kita lihat suhu permukaan lautnya berkisar antara 24,85 sampai 31,77 dan klorofil A-nya berkisar 0,43 sampai 0,18 maaf sampai 0,35. Begitu pula kita ingin menangkap ikan misalnya dengan bobot yang kecil, maka kita bisa melihat di lokasi A, lokasi D, lokasi G, lokasi L, dan lokasi O dan P. Seperti itu, Bapak Ibu, mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Al-Azhar untuk paparannya tentang penerapan penginderaan jarak jauh, penginderaan jauh untuk identifikasi daerah penangkapan ikan. Ini menjadi sesuatu hal yang baru, ya, informasi bagaimana kita bisa melihat daerah-daerah yang memungkinkan memperoleh ikan sesuai dengan suhu, sesuai dengan waktu, sesuai dengan tempat yang ada. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, dari paparan Dr. Al-Azhar kita memperoleh pengetahuan yang sangat bermanfaat ya bagi pengembangan potensi sumber daya alam di Indonesia. Sebelum kita lanjutkan kepada panelis yang ketiga, sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu silahkan mencatat poin-poin penting dari materi yang sudah disampaikan oleh para panelis, ya. Karena ini sangat penting sekali untuk nantinya Bapak Ibu bisa mencatat dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mengingat waktu jualah, ya, kita akan bergeser ke panelis yang ketiga. Kalau dari dua panelis tadi terkait dengan budidaya ikan, baik secara bioflok maupun pemanfaatan teknologi, sekarang kita akan masuk pada praktek baik ya dari Bapak Imam Kusnodin MPD, Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Medan, yang akan menyampaikan materinya tentang penerapan pembelajaran vokasi di SMK untuk memenuhi tuntutan kerja abad 21. Dari tempat Bapak Ibu masing-masing kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua panelis kita tadi. Silakan Pak Imam. Terima kasih Ibu Nina. Menyampaikan waktu singkat ya. Iya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua Ikatan Widya Iswara Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Widiat Moko, Ibu Nina sebagai moderator, lalu rekan-rekan Widya Iswara dari Ibu Gusrina P4TK Pertanian Cianjur, lalu Bapak Dr. Al-Azhar dari LP3TK KPTK Goa. Selanjutnya, Ibu Bapak peserta kegiatan webinar yang saya hormati. Pada sesi terakhir ini saya dapat giliran, ya waktunya 25 menit, mungkin nggak sampai pukul 11. Insya Allah sudah selesai yang paparan saya. Paparan saya adalah, ini terkait, kalau pemateri kedua materi sebelumnya tadi adalah terkait, ya seperti yang dikatakan Ibu Nina adalah terkait budidaya ikan. Nah, sekarang saya bagaimana penerapan pembelajaran vokasi di SMK untuk memenuhi tuntutan kerja di abad 21. Ya, saya kebetulan Imam Kusnodin, guru di SMK Negeri 3 Medan, sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Ketua Tim Pengembang Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Ibu Bapak, karena waktunya yang sangat singkat saja saya sampaikan bahwa seperti ini keterampilan abad 21 yang dituntut. Alumni dari anak didik kita, terutama di SMK itu ada 10 kompetensi dasar atau kompetensi yang dimiliki, keterampilan yang harus dimiliki oleh anak-anak didik kita. Pemecahan masalah kompleks, berpikir kritis dan sebagainya. Nah, ini tidak saya uraikan lebih jauh. Tetapi dari keterampilan abad 21, tuntutan keterampilan abad 21
Nah, disinilah jadinya perubahan paradigma kita di dalam membelajarkan materi-materi pembelajaran kepada peserta didik, terutama mata pelajaran untuk produktif, baik C2 maupun itu sudah harus mengalami perubahan. Tidak lagi kita mengikuti lama ya praktek yang seperti apa kita adanya, lalu kita harus merubah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan untuk praktek baik dalam pembelajaran, baik di laboratorium maupun di kelas atau di satuan pendidikan, itu akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama mengenai teaching factory, bahwa alumni dari SMK itu sasaran akhirnya itu sebenarnya orientasinya bekerja. Dia akan mengisi di level dasar, yaitu di level 2 KKNI kalau untuk pendidikan 3 tahun, dan level 3 KKNI yang untuk pendidikan 4 tahun. Tetapi tidak tertutup kemungkinan alumni dari SMK itu juga harus bisa melanjut. Mana tahu kepingin untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan keterampilannya, bisa melanjut ke D1, D2, D3, atau D4, atau bahkan kuliah di universitas. Tetapi itu bukan target utama dari pendidikan di SMK, bahwa tidak merupakan kebanggaan seperti halnya teman-teman kita yang di SMA, kalau alumninya itu banyak diterima di perguruan tinggi negeri di dalam maupun luar negeri, itu merupakan kebanggaan. Tetapi bagi kami di SMK itu kebanggaan kami adalah bila alumni kami itu dapat bekerja, diterima di perusahaan-perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri, baik skala regional, nasional maupun skala lokal. Dan di samping itu juga kita memberikan bekal kewirausahaan kepada peserta didik. Nah, untuk mendukung itu, yang pertama seperti yang kami tadi, model pembelajaran yang kita terapkan di sekolah itu adalah model pembelajaran teaching factory. Model pembelajaran teaching factory ini merupakan suatu konsep pembelajaran yang sudah digagas oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menyauti Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK, bahwa di situ ada 10 langkah di dalam mewujudkan SMK itu bisa lulusannya, alumninya itu bisa bersaing, bisa diterima di tempat kerja atau di pangsa kerja. Salah satu di antaranya adalah kegiatan teaching factory. Kegiatan teaching factory ini itu adalah sebenarnya suatu pembelajaran yang mengarah kepada penghasilan suatu produk. Bahwa di dalam penghasilan suatu produk apapun sesuai dengan kompetensi kalian tentunya, itu akan melibatkan banyak kompetensi dasar, banyak melibatkan kompetensi dari mata pelajaran sesuai jurusannya. Untuk itu, di dalam penetapan unit produksi ataupun kegiatan produksi di dalam kegiatan teaching factory itu, pihak sekolah ini kita harus berpikir tidak lagi, ini sebelumnya ini bukan mengajari kita untuk untuk keluar dari konsep dari di PSMK, bahwa di PSMK itu mengeluarkan kurikulum, struktur kurikulum yang sudah ada wajib A, wajib B, C1, C2, C3. Tetapi kalau kita menerapkan pembelajaran sistem teaching factory ini setidaknya memerlukan pertama komitmen warga sekolah. Karena apa? Sekolah-sekolah yang akan menerapkan pembelajaran teaching factory itu nanti dari segi jadwal pembelajarannya saja kita sudah berbeda dengan jadwal pembelajaran di sekolah-sekolah SMK yang tidak menerapkan teaching factory. Bahwa kalau di jadwal pembelajarannya di SMK yang menerapkan teaching factory itu sudah menerapkan jadwal berbeda dengan yang tidak. Kalau yang tidak, misalnya di hari Senin nanti kegiatan praktek apa, di hari Selasa nanti mungkin teori, hari apa, sehingga terputus-putus penyampaian kompetensinya. Tetapi kalau di pembelajaran teaching factory ini tidak. Jadi dari produk apa yang kita susun, kita sudah mengidentifikasi kompetensi-kompetensi dasar apa, pekerjaan-pekerjaan dasar apa yang harus dipenuhi untuk mendukung suatu produk, untuk menghasilkan suatu produk itu. Nah, itu dilaksanakan di jadwal blok, sehingga anak
selama kegiatan untuk sampai satu kompetensi tertentu itu, dia jadwal belajarnya, jadwal pembelajarannya tidak ada 45 menit jam pertama, 45 menit jam kedua, tidak ada. Jadi yang pada dia ada anak-anak yang menerapkan pembelajaran teaching factory itu ya seperti halnya bekerja di industri. Yaitu dia kalau di industri pasangannya itu masuk pukul 8, ya udah pukul 8 sudah bekerja di tempat laboratorium. Lalu istirahat pukul 12 siang, ya yang ada yaitu dari jam 8 sampai pukul 12 siang dia kerjanya, aktivitasnya di laboratorium. Lalu nanti istirahat, makan siang, sholat, dan sebagainya. Lalu beraktivitas kerja lagi, seperti di industri jam berapa mulai kerja masuk? Mungkin pukul 13.30. Anak-anak kita juga pukul 13.30. Nah, lalu pulang pukul berapa di industri? Industri pasangan yang jadi mitra di dalam teaching factory itu. Mungkin ada pukul 15, ada pukul 16, atau pukul 17. Ya seperti itu juga kita pulangnya. Diperlukanlah komitmen warga sekolah, baik dari kepala sekolah, guru-guru mata pelajaran terutama ini, karena ini harus ada pengertian dari guru-guru mata pelajaran muatan A, muatan nasional, dan muatan kewilayahan. Itu harus ada kesepahaman bahwa anak-anak ini nanti pada seminggu, mungkin seminggu atau 2 minggu sesuai dengan jadwal blok, anak-anak ini tidak akan ketemu dengan guru-guru ini dan tidak akan melakukan aktivitas pembelajaran dengan guru-guru tersebut. Nah, itu harus ada pemahaman dari guru-guru lain. Lalu dari seluruh warga sekolah, misalnya orang tua murid juga harus paham, harus tahu anaknya bahwa anak-anak yang ikuti program kegiatan pembelajaran teaching factory itu jam sekolahnya seperti halnya jam bekerja di industri. Nah, itu dia. Jadi pilar pertama itulah dia, jadwal blok. Lalu berikutnya lagi menyusun job sheet. Job sheet ini berisi adalah tahapan-tahapan capaian kompetensi. Tentunya setelah kita menentukan produk apa yang mau kita hasilkan di dalam kegiatan teaching factory bersama dengan industri pasangan itu, kita akan menganalisis KD yang ada di kurikulum 2013 itu dari lintas mata pelajaran, lintas guru mata pelajaran, dianalisis. Lalu ditentukanlah nanti di job sheet 1 misalnya, itu kompetensi apa, job sheet 3 dan seterusnya, tahapan kerja pertama itu tentang kompetensi apa, tahapan kedua tentang apa, dan seterusnya. Baru berikutnya lagi itulah dia penentuan produk dan atau jasa. Saya rasa itu 3 pilar di dalam membangun teaching factory dan didasari dengan satu dasar yang kuat adalah komitmen warga sekolah. Kita ambil contoh sekolah yang menerapkan teaching factory ini, kita ambil contoh adalah SMK SMTI Banda Aceh. Kebetulan alhamdulillah saya sebagai pernah mengikuti diklat TOT sebagai narasumber nasional, instruktur dan sebagainya di guru pelatih SMK dari mulai SMK RSB dulu. Itu diminta oleh kepala sekolah SMK SMTI Banda Aceh itu untuk sering datang ke sana memberikan bantuan konsultasi baik kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua kompetensi harian, guru, itu tentang sekolah apa yang mau dikembangkan di SMTI Banda Aceh. Nah, itu. Jadi di tengah-tengah pandemi COVID ini kan produk yang paling dicari ini kan hand sanitizer. Hand sanitizer harganya sempat melangit. Jadi produk yang kita susun, produk yang kita putuskan, produk yang yang akan kita produksi di kegiatan teaching factory itu adalah hand sanitizer. Karena dari segi apa? Dari segi kemanfaatannya, dari segi keterpakaiannya, dari segi dari segi jualnya, nilai keuntungannya itu lebih besar saat ini. Makanya diputuskan itu kita menggunakan hand sanitizer. Kebetulan SMTI Banda Aceh ada kompetensi keahlian kimia industri. Jadi dari situlah bekerja sama dengan Awareness itu menghasilkan suatu produk yang dinamakan hand sanitizer. Di dalam langkah di dalam mengembangkan teaching factory itu, yang pertama, kami dari mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, guru produktif,
lalu ditambah dengan ketua kompetensi kalian dan dari pihak awareness itu menganalisis kurikulum dari kimia industri itu. Analisis, kami lihat KD-KD-nya yang mana yang mendukung dari ketercapaian untuk memproduksi hand sanitizer itu. Setelah kita analisis, lahirlah kompetensi-kompetensi mana yang akan kita ajarkan dan guru apa yang akan membelajarkan. Lalu kegiatannya di mana? Apakah di kelas teori atau kegiatannya itu kita laksanakan di laboratorium di kegiatan itu. Yang pertama yang kita lakukan adalah menganalisis kurikulum. Jadi ini berkaitan juga dengan pertanyaan dari rekan-rekan dari peserta diskusi webinar hari ini. Bagaimana caranya? Langkah pertama yang harus kita lakukan di dalam mempersiapkan anak yang siap pakai itu di abad 21 itu. Yang pertama, kurikulum yang ada ini, kurikulum yang ada kita analisis dulu, kita sinkronkan, kita link dan matchkan dengan KKNI. Lalu kita sinkronkan juga dengan industri pasangan kita. Di situ, lalu kita akan menghasilkan produk apa? Dan dari analisis di sekolah itu, kita sepakati produk apa? Yang menyepakati adalah dari pihak sekolah tadi ditambah dengan pihak industri. Nah, setelah kita sepakati produk apa, karena kita yakin dan percaya ya bahwa untuk itu tidak hanya terdiri dari nama AA aja, nggak ada gambarnya kan? Untuk menghasilkan nggak terbaca ya Bu ya? Enggak, tidak terbaca. Masih ada di sana. Tolong Bu Umi di mute semua. Tuh tadi mah ada, tapi di sini mah nggak ada. Lagi PowerPoint. Kalau sama saya terbaca. Itu yang tadi mungkin. Udah ada join. Baik, lanjutkan Bapak Ibu, mohon biar izinkan saya dulu yang mempresentasikan ini, baru nanti di sesi tanya jawab kita akan diskusi. Bapak Ibu, sekali lagi kita tentukan produk itu. Produk atau jasa apa yang akan kita tentukan di dalam kegiatan Teaching Factory itu. Di dalam menganalisis produk itu tentunya kita akan menentukan nanti dari kualitasnya, dari segi efisiensinya, dari segi kreativitas dan inovasi, dan dari segi keterpakaiannya. Tadi seperti yang disampaikan tadi di SMTI Banda Aceh, itu adalah yang saat ini sedang kita galakkan adalah tentang hand sanitizer. Lalu di samping di situ juga kebetulan saya di SMK Negeri 3 Medan. Di SMK Negeri 3 Medan kita juga menerapkan Teaching Factory, tetapi bukan Teaching Factory yang bergandengan dengan industri pasangan secara resmi. Begini, kami di SMK Negeri 3 Medan itu kimia industri, juga produknya adalah produk-produk yang setelah kami analisis ada dari segi keterpakaiannya itu banyak dibutuhkan di masyarakat. Jadi kalau yang di SMK Negeri 3 Medan inilah produk yang saat ini sedang dibutuhkan, sabun, pencuci piring, itu sabun untuk mencuci kendaraan sepeda motor, lalu minyak kayu putih. Itulah dia. Kami dari segi ini, pembelajaran kami juga berorientasi ke produk. Tetapi kami tidak menggandeng industri pasangan. Karena apa? Kami mengalami kesulitan untuk mencari industri pasangan yang memproduksi produk-produk yang ada di atas tersebut. Di samping mungkin sulit juga keterbukaan. Jadi sekarang ini mohon maaf keterbukaan dari pihak industri agak sulit untuk menerapkan. Sebenarnya sudah ada Impres nomor 19 nomor 9 tahun 2016, tapi implementasi di lapangan masih sulit. Tetapi kami tidak mau menghasilkan lulusan ya yang adanya, makanya kami menghasilkan lulusan namanya B dan W, bukan M-nya, bekerja dan wirausaha. Nah, apa yang dari segi produk itu keterpakaiannya terus akan
guna dan berhasil guna dan akan dipakai selamanya. Makanya kami memutuskan produk-produknya Kalau keluar masuk lagi, Pak. karena setiap rumah tangga pasti kita menggunakan itu. Makanya dari situ kami analisis juga keterampilan kompetensi-kompetensi mana yang menjadi prioritas utama yang akan kami kembangkan di dalam pembelajaran. Sedangkan kompetensi-kompetensi yang sifatnya pendukung, yang kompetensi-kompetensi dari KDK yang ada di mata pelajaran kimia industri itu yang sifatnya hanya pendukung, ini kami lakukan dalam bentuk penugasan saja. Dalam bentuk penugasan, prinsipnya anak tahu tentang ilmu itu, tapi tidak kita maksimalkan. Karena apa? Setelah kita melakukan analisis, ternyata bukan itu menjadi dari KI-KD yang banyak itu, ternyata ada yang sifatnya hanya pendukung saja. Jadi itu tidak kita kejar utama kali. Lalu setelah kita penentuan dari segi produknya, dari segi itu baru kita menyusun job sheet dan bahan ajar. Nah, job sheet dan bahan ajar itu tentunya silahkan kita bisa menganut job sheet-nya dibagi-bagi per kompetensi atau job sheet-nya itu ada bab-bab. Nah, gitu. Silahkan aja pilih yang mana. Tetapi kami di lapangan agar lebih mudah anak mengimplementasikannya itu dan agar tidak terputus juga ilmu yang dia peroleh, maka job sheet-nya itu kami buat satu, lalu sedangkan kompetensi-kompetensi yang akan dicapai anak, tahapan-tahapan kompetensi yang akan dicapai oleh anak itu kami buat dalam bentuk bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Jadi kalau ada 7 bab berarti akan ada 7 kompetensi yang akan dilakukan oleh anak, kompetensi yang akan dicapai oleh anak dalam rangka mencapai produk, membuat produk itu. Lalu setelah itu kita analisis alat dan bahan, ketersediaan alat dan bahan. Memang Ibu Bapak, sampai saat ini kendala utama kita di SMK itu adalah ketersediaan peralatan untuk kegiatan praktek. Diharapkan lulusan SMK itu kan siap kerja, siap bekerja di dunia usaha atau di dunia industri. Tetapi mohon maaf masih banyak di sekolah-sekolah di Indonesia ini, jangankan di daerah pedalaman, sedangkan di kota-kota besar saja peralatan itu belum sesuai dengan standar industri. Makanya di dalam membuat produk tadi kita sudah tentukan alat dan bahan ini bisa kita modifikasi, juga bisa bekerja sama dengan industri. Kalau kita sudah punya industri pasangan seperti di SMK SMTI Banda Aceh, mereka sudah memiliki mini plan dan mini plan itu memang bantuan dari perindustrian, karena sekolah itu juga di bawah binaan Kementerian Perindustrian, jadi peralatannya memang sudah